Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan materi IPS kelas 9 bersama saya Ustazah Restu. Hari ini kita telah memasuki episode 18 dan pembahasan hari ini adalah rangkuman materi semester ganjil kelas 9. Yaitu dimulai dari bab 1 hingga bab 2. Rangkuman bab yang pertama membahas tentang benua-benua di dunia. Benua merupakan daratan luas yang berada di permukaan bumi. Benua memiliki luas daratan yang lebih besar dari pulau. Terdapat 6 benua yang ada di bumi, yaitu benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, benua Amerika, dan benua Australia. Benua Asia adalah benua terluas dan memiliki kepadatan penduduk tertinggi. Terletak di antara 26 derajat bujur timur sampai 169 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 77 derajat lintang utara. Terdiri atas 6 wilayah, yaitu Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Barat, Asia Tengah, dan Asia Utara. Wilayah terluas di Asia adalah Asia Tengah. Kemudian iklim di benua Asia yaitu beriklim monsun tropis, iklim subtropis, iklim gurun, dan iklim dingin. Potensi sumber daya alam benua Asia secara umum berada pada dua macam sektor, yaitu sektor pertanian atau perkebunan dan sektor pertambangan. Asia memiliki banyak ragam etnis dan sebagian besar beras mongoloid. Serta agama utama di Asia adalah Hindu, Islam, dan Buddha. Benua Amerika merupakan benua terbesar kedua setelah Asia. Disebut juga dengan benua merah karena terdapat suku bangsa Indian. Terletak di 5 derajat bujur barat sampai 170 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Iklim di benua Amerika yaitu iklim kutub, iklim subtropis, iklim tropis, dan iklim gurun. Jumlah penduduk berada di tingkat ketiga di dunia. Penduduk aslinya adalah suku Eskimo dan Indian. Serta agama dengan jumlah pemeluk terbanyak adalah Katolik Roma yang tersebar di seluruh kawasan Amerika Selatan. Benua Eropa merupakan satu-satunya benua yang berbatasan daratan dengan Asia. Kemudian benua Eropa disebut juga dengan benua biru karena sebagian besar penduduknya adalah ras kulit putih dengan warna bola mata umumnya berwarna biru. Secara astronomis, benua Eropa terletak pada 9 derajat bujur barat sampai 66 derajat bujur timur dan 34 derajat lintang utara sampai 71 derajat lintang utara. Puncak gunung tertinggi yaitu pada Gunung Mont Blanc di pegunungan Alpen. Sebagian besar penduduk beras Kaukasoid, yaitu berkulit putih dan berambut pirang. Laju pertumbuhan penduduk Eropa sangat rendah, bahkan kurang dari 1%, yaitu hanya 0,2% per tahun dengan usia harapan hidup tertinggi. Aktivitas ekonomi sebagian besar bertumpu pada sektor industri. Kerjasama di bidang ekonomi berdasarkan letak geografis digolongkan menjadi 3, yaitu kerjasama regional, kerjasama interregional, dan kerjasama internasional. Sedangkan berdasarkan jumlah negara yang terlibat, yaitu kerjasama ekonomi bilateral dan multilateral. Kerjasama sosial budaya biasanya mencakup kerjasama dalam bidang kepemudaan, wanita, kepegawaian, penerangan, kebudayaan, pendidikan, iptek, lingkungan hidup, penanggulangan bencana alam, kesehatan, pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, serta ketenagakerjaan. Kerjasama dalam bidang politik dilakukan untuk menjaga keamanan demi kelangsungan hidup pembangunan bangsa. Tujuan dari kerjasama yaitu meningkatkan perekonomian antar negara, meningkatkan taraf hidup, saling mengisi kekurangan dan kebutuhan di bidang ekonomi,
mempererat persahabatan antar negara, dan meningkatkan devisa negara. Selanjutnya adalah rangkuman bab 2 perubahan sosial budaya dan globalisasi. Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Mencakup perubahan budaya yang di dalamnya terdapat perubahan nilai-nilai dan tata cara kehidupan dari tradisional menjadi modern. Unsur-unsur kebudayaan adalah bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem ekonomi dan mata pencarian, sistem religi, dan kesenian. Ciri-ciri perubahan sosial budaya yaitu mengalami perubahan atau masyarakat dinamis, berlangsung secara terus-menerus, selalu diikuti perubahan-perubahan sosial lainnya. Perubahan sosial yang terlalu cepat menyebabkan adanya disintegrasi, dapat berlangsung pada bidang material dan imaterial. Bentuk perubahan sosial budaya yaitu berdasarkan prosesnya ada evolusi dan revolusi, berdasarkan pengaruhnya ada pengaruh besar dan kecil, berdasarkan penyebabnya ada yang dikehendaki dan tidak dikehendaki, serta berdasarkan hasilnya ada progres dan regres. Adapun proses perubahan sosial budaya yaitu akulturasi, asimilasi, dan difusi. Faktor pendorong perubahan sosial budaya yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk, adanya penemuan baru, adanya konflik, terjadinya pemberontakan, perubahan lingkungan alam, peperangan, dan pengaruh kebudayaan lain. Faktor penghambat perubahan sosial budaya yaitu kehidupan masyarakat terasing, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat masih tradisional, adanya sikap tertutup dan prasangka terhadap hal baru, serta adat atau kebiasaan yang telah mengakar. Modernisasi adalah proses perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-cara baru yang lebih maju, di mana dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun karakter masyarakat agraris yaitu terikat pada kuatnya norma sistem kekerabatan, hidup dalam dunia yang tertutup, takut masuknya hal-hal baru, alam dipandang sebagai hal yang dahsyat, hidup berorientasi pada masa lalu, gaya hidup pasif dan fatalistis, dan mobilitas masyarakat rendah. Kemudian karakter masyarakat modern yaitu mengendurnya norma sistem kekerabatan, pola kehidupan terbuka, hal-hal baru dipandang hal yang menantang, alam perlu dikuasai, hidup berorientasi pada masa kini dan masa depan, gaya hidup aktif dan inovatif, dan mobilitas masyarakat tinggi. Perilaku positif dalam menyikapi modernisasi, yaitu memunculkan ide-ide budaya baru, membentuk pola pikir ilmiah dan rasional, terciptanya penemuan-penemuan baru, dan munculnya tatanan kehidupan masyarakat baru yang lebih modern dan ideal. Westernisasi adalah usaha meniru gaya hidup orang barat secara berlebihan, meniru dari segala segi kehidupan, baik dari segi fashion, tingkah laku, budaya, dan lainnya. Dampak positif westernisasi yaitu dapat menguasai iptek, perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya iptek, adanya akulturasi budaya, mengikuti mode pakaian dan gaya hidup yang sedang populer, penggunaan bahasa lain, serta munculnya ide-ide baru. Kemudian dampak negatif dari westernisasi ini yaitu masuknya paham barat yang merusak moral, lunturnya jiwa nasionalisme, adanya sikap individualistik, adanya kesenjangan sosial, melunturkan semangat cinta dan budaya tanah air, gaya hidup yang bersifat konsumtif, mencari segala sesuatu yang instan, serta adanya liberalisme. Globalisasi adalah proses penyebaran unsur-unsur baru, khususnya yang menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak dan elektronik. Bentuk dari globalisasi terdiri dari bidang komunikasi dan iptek, bidang budaya, bidang transportasi, dan bidang ekonomi. Dampak positif globalisasi bagi kehidupan kebangsaan yaitu keterbukaan informasi, komunikasi semakin mudah dan cepat, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, perekonomian Indonesia semakin berkembang, meningkatnya taraf hidup masyarakat,
dan adanya persaingan yang sehat. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi bagi kehidupan kebangsaan yaitu informasi tak terkendali, lemahnya minat melestarikan budaya lokal, sikap individualisme, kesenjangan semakin besar, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri. Berikut adalah tugas. Kerjakan soal pilihan berganda evaluasi semester 1, halaman 77-79. Demikianlah rangkuman materi bab 1 dan 2 yang Ustazah sampaikan hari ini. Apabila ada materi yang kurang dipahami, kalian bisa dapat langsung menghubungi Ustazah. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.